Setiap manusia ingin hidup damai dan bahagia. Namun seringkali, hati kita terikat oleh nafsu keinginan, tenggelam dalam kemalasan, dan merasa malas. Tiga hal inilah yang menjadi penghalang utama bagi kejernihan batin. Melalui Dhamma, kita diajak untuk melihat dengan jernih, menyalakan semangat, dan menemukan kekuatan sejati dalam diri. Inilah perjalanan batin menuju kebebasan yang sesungguhnya. Mari kita simak cerita berikut. Mahakala dan Culakala adalah dua saudagar bersaudara dari kota Setapya. Suatu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang dagangannya, mereka berkesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Setelah mendengarkan khotbah tersebut, Mahakala memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai salah satu anggota pasamuan biku. Culakala juga ikut bergabung dalam anggota Sangha, tetapi dengan tujuan berkenalan dengan para biku dan menjaga saudaranya. Mahakala bersungguh-sungguh dalam latihan pertapaannya di kuburan Sosanika Dutangga, dan tekun bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Akhirnya, ia memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Di dalam perjalanannya, Sang Buddha bersama murid-muridnya termasuk Mahakala dan Culakala singgah di hutan Simsapa, dekat Setapya. Ketika berdiam di sana, mantan istri-istri Culakala mengundang Sang Buddha beserta murid-murid beliau ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Culakala sendiri terlebih dulu pulang untuk mempersiapkan tempat duduk bagi Sang Buddha dan murid-muridnya. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh mantan istri-istri Culakala untuk merayunya agar ia mau kembali kepada mereka. "Kakanda, alangkah kurusnya engkau sekarang. Tentu selama ini Kakanda sangat menderita. Mari, Adinda bersedia memijit Kakanda untuk menghilangkan lelah seperti dahulu kala." "Oh Kakanda, marilah kita bergembira seperti dahulu lagi." Pada dasarnya Culakala memang tidak tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai biku. Mendengar berbagai rayuan dan rangsangan, batinnya tidak kuat. Nafsunya tergugah, tanpa pikir panjang lagi dilemparkannya jubahnya dan kembalilah ia kepada kehidupan duniawi sebagai perumah tangga. Melihat para istri Culakala berhasil mendapatkan suaminya kembali, para istri Mahakala pun tidak mau kalah. Pada hari berikutnya, mantan istri-istri Mahakala mengundang Sang Buddha beserta murid-murid beliau ke rumah mereka dengan harapan mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap Mahakala. Setelah berdana makanan, mereka meminta kepada Sang Buddha untuk membiarkan Mahakala tinggal sendiri untuk melakukan pelimpahan jasa atau anumodana. Sang Buddha mengabulkan. Bersama murid lain beliau meninggalkan tempat tersebut. Sewaktu tiba di pintu gerbang dusun, para biku mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinan mereka. Mereka merasa khawatir karena Mahakala telah diizinkan untuk tinggal sendiri. Mereka merasa takut kalau terjadi sesuatu seperti Culakala saudaranya, sehingga Mahakala juga akan memutuskan untuk meninggalkan pasamuan biku, kembali hidup bersama mantan istri-istrinya. Terhadap hal ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kedua saudara itu tidak sama. Culakala masih menuruti kesenangan nafsu keinginan, malas, dan lemah. Dia seperti pohon lapuk. Mahakala sebaliknya, tekun, mantap, dan kuat dalam keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia seperti gunung karang. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. "Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka mara penggoda akan menguasai dirinya, bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan serta bersemangat, maka mara penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang." Pesan moral dari cerita tersebut adalah, segala nafsu keinginan hanyalah bayangan yang membuat hati gelisah. Kemalasan hanyalah kabut yang menutupi cahaya batin. Batin yang lemah hanyalah ilusi yang lahir dari pikiran yang belum dilatih. Ingatlah, dengan kesadaran kita dapat melihat keinginan sebagaimana adanya. Dengan semangat kita dapat menyingkirkan kemalasan, dan dengan keyakinan kita menemukan kekuatan sejati. Melangkahlah dengan pikiran jernih, hati penuh welas asih, dan tekad yang mantap. Karena jalan menuju kebebasan hanya terbuka bagi mereka yang berani melepaskan beban batin. Semoga kita semua senantiasa berlatih, bertumbuh, dan menemukan kedamaian sejati dalam Dhamma.